Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara. Di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop kita hari ini adalah doa minta tolong terhadap musuh. Bahwasanya ini merupakan nyanyian pengajaran Daud yang dimana ketika ia berdoa, ia belajar dari apa yang sedang ia doakan. Jika kita memperhatikan dalam seluk-beluk kehidupan kita, bahwasanya kita berkata bahwa aku telah berada di pihak Allah. Tetapi mengapa masalah itu sering sekali menimpa aku, dan hal apa yang aku dapat kerjakan dan lakukan, sehingga ketika aku dirundung oleh masalah tersebut, aku tetap fokus dan pemahamanku tidak menjadi berkurang, malahan imanku semakin bertumbuh di dalam pengertian yang terjadi tersebut. Dan hal inilah sebenarnya yang kita sedang pelajari dari seorang tokoh yang terkenal yang bernama Daud, bahwasanya salah seorang tokoh yang terkenal di perjanjian lama yang paling banyak masalahnya adalah Daud. Mengapa Daud memiliki masalah yang paling besar dan paling banyak? Ia menghadapi masalah dari 3 hal. Yang pertama, ia menghadapi masalah yang pertama sekali dari raja yang pernah memerintah dari bangsa Israel, yakni Raja Saul. Kemudian ia memiliki masalah yang selalu mengejar-ngejarnya, yakni berasal dari suku Filistin. Dan yang ketiga, dari nats ini kita mendapati bahwasanya ia juga menghadapi tekanan dan masalah dari orang-orang terdekatnya. Salah satu yang paling sulit untuk ia hadapi bukan musuh-musuh yang datang untuk menghancurkannya, tetapi ia mengakui bahwasanya yang paling sulit ia hadapi adalah orang-orang yang terdekat, yang selama ini menjadi sahabat, teman, bersama-sama masuk ke dalam bait Allah, tetapi ternyata di belakangnya mereka punya tipu muslihat yang ingin mencelakakannya. Dan disinilah kita sebenarnya semakin mengerti satu hal, bahwasanya dekatnya hal-hal yang membuat seseorang itu jatuh kepada masalah besar atau membuat ia menjadi frustrasi. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, perenungan kita hari ini adalah tentang menyerahkan kekhawatiran. Sudahkah saudara belajar untuk menyerahkan kekhawatiran saudara itu kepada Allah? Jangan-jangan saudara adalah pribadi yang merasa bisa mengatasi semua itu, padahal saudara sudah berada di ujung dari hal yang tidak dapat saudara kerjakan tersebut. Saudara telah berada di ujung tanduk, dan saudara merasa bahwa saudara masih bisa untuk meneruskannya. Hal apa yang bisa menguatkan saudara untuk dapat punya tekad yang kuat untuk bisa mengatasi itu? Disinilah kita baru menyadari satu hal. Ternyata Daud mengerti satu hal yang terpenting. Pertama, ketika ia berkata, seandainya aku memiliki sayap seperti merpati, aku akan lari dari kenyataan ini. Dan ternyata jawaban yang penting adalah, saudara tidak menjadi lari dari kenyataan. Saudara harus menghadapi itu. Itu mengapa Tuhan menciptakan kita dengan memiliki 2 kaki, tidak memiliki sayap, supaya kita tidak langsung lari, karena ketika masalah terjadi, kita langsung lari dari persoalan itu. Tetapi kita diberi langkah-langkah kecil untuk tetap berada pada pendirian ini, sehingga dapat tetap survive dengan masalah itu. Hal apa yang harus kita kerjakan? Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Adakah yang saudara dapat buktikan bahwasanya saudara dapat menyelesaikan segala sesuatunya? Saudara akan gagal. Sebenarnya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyatakan anugerah, kuasa, dan kemuliaannya di dalam sejarah. Sehingga dalam peradaban manusia, dalam perjalanan sejarah kita melihat betapa Allah itu begitu dahsyat
menyatakan kuasanya. Itu mengapa Allah kita itu menunjukkan di dalam aspek sejarah umat manusia yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dari data tersebut kita menyadari bahwasanya Allah itu juga menyatakan secara historis, bukan sekedar sebagai pengakuan atau akta credo, tetapi di situ kita baru menyadari bahwasanya Allah berinteraksi lewat perjalanan sejarah itu. Dan disinilah kita harus mengerti bahwasanya Allah lebih paham dan mengetahui apa yang terbaik bagi saudara. Sebab kebenaran yang mutlak itu adalah dirinya. Orang benar bisa goyah karena masalah. Jangan saudara berpikir bahwa ketika saudara benar, saudara akan tetap kuat dan tidak ada takutnya sama sekali. Malahan, Daud itu adalah orang benar, tetapi ia pernah merasakan bagaimana ia goyah. Bukan berarti dia mundur, ia goyah. Artinya ada hal yang meliputi dalam dirinya yang membuat ia sering sekali bagaimana ini. Mengapa seperti ini? Itu pertanyaan yang sering membuat seseorang menjadi goyah. Karena ia terus bertanya. Mengapa begini dan begitu? Semua itu sering menjadi pikiran dia yang membuat ia menjadi resah. Orang benar akan menghadapi hal yang demikian juga. Tetapi Allah berjanji kepada kita detik ini bahwasanya tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mengapa? Karena penghakiman itu berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, teruslah memperbaharui diri saudara dan mempersiapkan diri saudara dengan hal-hal yang akan terjadi. Kita harus punya pengertian yang benar dan bukan pengertian yang keliru. Mari hiduplah sebagaimana Daud bisa menyikapi setiap persoalan itu. Allah akan senantiasa menyertai saudara asalkan saudara berada di pihak Allah. Apakah keputusan saudara pada hari ini? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwasanya hanya Engkaulah perlindungan kami satu-satunya. Kekhawatiran kami harus kami serahkan kepadamu, sebab Engkau yang mengerti dan tahu apa yang harus Engkau nyatakan kepada kami. Pimpin kami Tuhan, umat-Mu yang lemah ini, sehingga di dalam kelemahan kami yang cukup menerima anugerah-Mu saja, nyata kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.